sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Saya Nani Hendrayani. Saya bertugas jabatannya sebagai medik veteriner ahli muda. Jadi saya dokter hewan. Dokter hewan. Baik. Langsung ke pertanyaan yang pertama aja paling Bu ya. Nah, yang pertama Bu, nih kira-kira apa aja sih standar kebersihan dan kesejahteraan hewan yang harus dipenuhi selama proses kurban? Oke. Itu sebenarnya panjang ya jawabannya, karena kebersihan dan kesejahteraan itu dua hal yang beda. Jadi kalau kesejahteraan itu mulai dari tempat penjualan. Tempat penjualannya itu misalnya yang memenuhi standar kesejahteraan itu dia harus memenuhi 5 unsur kesejahteraan. Yaitu misalnya harus dipenuhi makan minumnya, kemudian dia terbebas dari rasa kesakitan, ketakutan, kemudian dia bisa mengekspresikan perilaku alamiahnya, kemudian dia bebas dari rasa lapar. Dan itu biasanya itu prosesnya itu mulai dari, kalau kita anggap hewan kurban ya, mulai dari tempat penjualannya, kemudian transportasinya, kemudian disimpan di DKM, sampai mau dipotong, sampai pada saat penyembelihan. Itu kesejahteraannya tuh panjang gitu. Kemudian misalnya kalau di tempat penjualan berarti dia makan minumnya cukup, rumputnya cukup, kemudian ada pelindung dari bebas dari hujan, panas gitu. Kemudian mungkin dia dipisahkan dengan jenis hewan yang lain, nggak disatuin antara sapi dengan kerbau misalnya, atau sapi dengan kambing domba, itu terpisah itu harusnya. Kemudian misalnya ditransportasikan, jadi kan ada yang transportasinya itu sembarangan, misalnya nggak memenuhi kesejahteraan, misalnya dia berdesak-desakan, atau misalnya dia itu kan kadang-kadang ada yang pakai domba, pakai motor, terus ada 2 ekor, 3 ekor gitu ya. Nah itu juga diperhatikan kesejahteraannya. Atau misalnya menurunkan, menaikkan, ada yang misalnya dari truk gitu ya, disuruh loncat gitu, nggak ada loading decknya. Loading deck sebenarnya bisa dibuat dengan misalnya kayu dengan kemiringan kurang lebih 30 derajat misalnya gitu ya. Tapi kalaupun nggak ada, misalnya ada tumpukan pasir misalnya, supaya si hewan yang diturunkan atau dinaikkan tuh nggak sampai harus loncat gitu, karena kalau loncat itu kan berpotensi dia jatuh, terluka atau patah misalnya, seperti itu. Kemudian juga di tempat penyembelihan, di DKM dulu ya, di DKM misalnya di masjid-masjid kan dikumpulin tuh, diterima H-1 biasanya kan ya. H-1 dia biasa misalnya dia berpagar gitu supaya mengurangi gangguan dari anak-anak yang nonton, kadang gangguin kan anak-anak iseng gitu. Kemudian juga mungkin leher talinya nggak terlalu pendek, karena kalau terlalu pendek kan susah menjangkau airnya, menjangkau makanan dan seterusnya. Berpelindung juga teduh. Nah kalau di penyembelihan dia mungkin cara menjatuhkannya juga harus sesuai, nggak dibanting gitu, tapi dirubuhkan dengan perlahan, tapi juga memenuhi atau memperhatikan kesejahteraan hewannya, tapi juga memperhatikan keselamatan dari panitia kurbannya gitu. Nah kemudian pada saat penyembelihan, kesejahteraan hewannya itu kita pilih dia si pisaunya harus tajam misalnya, karena kalau tidak tajam itu akan menyakiti dari si hewan yang dikurbankan. Jadi memang aspek kesejahteraan itu dari tempat penampungan, penjualan sampai ke penyembelihan. Nah Ibu, untuk pertanyaan ini udah cukup segini aja. Fania dan teman-teman ucapkan terima kasih banyak buat Ibu udah meluangkan waktunya buat membantu tugas kami gitu ya. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Aldi.
Hari ini saya sedang berada di salah satu pasar domba di Kawaloyan di daerah Kota Bandung. Mari ikuti saya melihat-lihat hewan kurban di pasar ini. Mari. Pemirsa, hari ini dengan saya Aldi, saya sedang berada di salah satu pasar domba di daerah Kawalan Kota Bandung. Dan hari ini saya sedang bersama salah satu pebisnis hewan kurban. Boleh perkenalkan Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Ibnu sebagai petugas di sini. Mungkin saya akan sedikit bertanya mengenai hewan kurban di Idul Adha tahun 2024 ini. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak Ibnu menjual hewan kurban ini dan Bapak menjual hewan apa saja untuk kurban? Kalau saya sendiri memang tergolong baru di bisnis ini, tapi kalau untuk pasar domba dan sapi ini memang sudah berpengalaman dari 2008. Nah, untuk hewan kurban yang kita pasarkan di sini ada dari domba dan sapi. Tapi di setiap jenis hewannya tersebut ada tipe-tipe tertentunya memang. Jadi banyak ya Pak, jenis ada hewan domba. Iya, ada domba dan sapi, dan di setiap domba ada tipe-tipenya juga, ada domba tipe ini gitu, dan sapi pun sama, ada tipe limosin, brasmus kayak gitu. Ada sapi Jawa juga. Jadi cukup banyak juga ya Pak. Iya. Mungkin bisa sedikit bagikan nggak Pak, bagaimana proses Bapak memilih kualitas hewan kurban dan apa saja kelayakan untuk dijual dan dikurbankan. Kalau untuk kualifikasi kita memilih hewan kurban ya sama seperti pada umumnya sih, dari mulai umur dan kesehatan kita langsung dari petani langsung. Kalau untuk sapi itu kita dari Jawa, dan untuk domba sendiri kita dari Garut. Tapi kalau untuk kualifikasi kita sama pada umumnya, hanya umur dan kesehatan aja Pak. Jadi udah sesuai dengan syariat Islam ya Pak? Iya. Ya, kalau untuk syariat kita terjaga memang dari awal muamalah sampai kita pemeliharaan, sampai kita muamalah kembali dengan customer, sampai kalau untuk kita sendiri ada jasa penyembelihan, dan jasa penyembelihannya pun kita memang terjaga sesuai syariat. Cukup lengkap juga ya Pak di pasar domba. Iya, dari mulai pemeliharaan kita ada juga jasa penyembelihan, dan penyaluran juga kita ada. Jadi selanjutnya apa sih Pak faktor yang menentukan harga dari hewan kurban ini? Kalau harga dari hewan kurban itu sendiri itu dari bobot sih tentunya ya. Kalau sisanya mungkin dari jenis si hewan itu sendiri gitu. Karena dari domba dan sapi tersebut ada berbagai macam jenisnya gitu. Lalu mungkin kita sedikit perspektif ke belakang Pak ya. Apakah terjadinya COVID-19 saat dulu mempengaruhi bisnis Bapak? Dan lalu apa yang Bapak lakukan untuk bertahan di saat pandemi COVID-19? Kalau untuk waktu pandemi COVID-19 memang tidak terlalu terdampak ya kalau kita. Karena kita menjual hewan kurban yang dimana memang hewan tersebut dipakai untuk beribadah ya gitu ya, menjalankan syariat gitu. Jadi memang dari COVID-19 sendiri tidak terdampak karena memang kita ada korelasinya dengan syariat gitu. Semester terakhir Pak, apakah ada rencana Bapak untuk bisnis Bapak saat selanjutnya? Dan lalu bisa diberikan tidak harapan Bapak untuk Bapak ke depan? Kalau harapan kedepannya semoga ya pasar domba dan sapi ini bisa maksimal untuk melayani, dan di tahun kedepannya stoknya juga bisa banyak, karena kita memang dari tahun ke tahun stok kita bertambah terus, dan alhamdulillah memang selalu sold out gitu. Mungkin segitu saja mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih juga atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya.